Tak akan ada habisnya berita jika mendengar nama Nikita Mirzani. Begitu banyak warganet yang penasaran dan tidak sabar untuk menunggu hasil dari pertikaian dirinya bersama sang putri beberapa waktu lalu. Namun sinyal-sinyal yang diberikan Nikita di sosial media ke warganet akan pertikaian dengan putrinya itu seperti mendekati garis finish. Semoga saja hubungan antara ibu dan anak ini membaik. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Ya, jika kita melihat dan mendengar apa yang para haters Nikita katakan kepada dirinya, semua yang dilakukan Nikita itu hanyalah rekayasa dan cerita belaka. Kini Nikita memang merangkul sang putri sematawayangnya kembali dengan memasukkan ke rumah yayasan yang lebih membuat Laura berdamai dan banyak mendapatkan pelajaran. Faktanya, beredar kabar jika Nikita menempatkan Laura di tempat yang tidak seperti Nikita ucapkan. Alhasil ibu 3 anak ini pun angkat bicara. Gue tuh pengen ngakak, pengen ketawa karena lucu aja gitu ya. Buat antek-anteknya pengusaha lu, wajar kok semua orang boleh bikin akun pembela, akun haters, akun bullying, terserah. Tapi alangkah eloknya ketika kalian menjadi akun haters gue, mendapatkan suatu informasi itu jangan langsung ditelan. Terlihat sekali bodohnya. Lu pikir Laura gue taruh di padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuman rumah aman itu di bawah naungan negara, jadi gratis. Cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Nah, di yayasan yang baru ini, Laura banyak sekali kegiatannya. Seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama. Bedanya di yayasan ini, semuanya bayar karena swasta. Didirikan sendiri sama salah satu perempuan, suami istri, ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong, lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari. Gitu, bukan di padepokan kayak si antek-anteknya pengusaha lu ini bikin. Kan gue ngakak ya. Aduh ya Allah, terusin say. Seperti membungkam tuduhan warganet yang mengatakan Laura tinggal di sebuah padepokan, Nikita pun memposting kegiatan Laura saat berada di dalam yayasan. Contoh seperti fotonya Laura yang saya posting di sebelumnya, dia sedang melakukan kegiatan belajar. Kenapa sih saya blur di sebelahnya dan cuma kelihatan kakinya? Karena saya menjaga privasi dari wali murid, orang tua yang menitipkan anaknya di situ, karena yayasan itu bukan untuk orang-orang yang tidak punya uang. Yayasan itu rata-rata anak-anaknya orang kaya semua, makanya saya ilangin, cuman kaki-kaki di bawahnya aja masih ada ya, karena saya menjaga privasi dari anak-anak yang dititipkan di situ, paham ya? Nah itu dia sedang melakukan aktivitas belajar, paham ya? Jadi dia bukan lagi belajar ilmu menghilang, dia belajar ilmu pendidikan guys ya. Kalian kalau masih nggak paham juga serah, atur aja ya. Lu pikir ini zaman tahun 1990? Jika Nikita memposting aktivitas Laura saat berada di yayasan, apakah Nikita tidak takut dengan oknum-oknum yang ingin bertemu dengan anak sematawayangnya itu? Sambil makan ya guys. Kalau yang bilang, Kak, jangan diposting, nanti ketahuan tempat yayasannya. Berarti bener kan di yayasan, bukan di padepokan? Iya kan di yayasan. Lagian guys, kalau ketahuan juga nggak ada masalah, ya. Nggak akan boleh ketemu, nggak akan boleh masuk, kecuali orang tua dan keluarga yang sudah terdaftar namanya di situ. Lu mau jajawakan, mau ngereok sekalipun, mau ketemu Laura nggak bisa, ya nggak bisa.
Pokoknya pertama, ini bukan milik negara, milik swasta. Jadi siapapun yang ingin bertemu atau telepon gelap pasti nyambungnya ke gua. Makan, jangan lupa makan. Lalu, bagaimana tanggapan Fitri Salhuteru yang dituding membrainwash Laura dan tentang keberadaan Laura saat ini? Terlebih Laura menangis saat dipelukan omnya itu. Garing dulu. Jadi guys, bukan aku tidak mendukung ya, bukan aku tidak mendukung perdamaian antara ibu dan anak. Aku sangat mendukung, itu bagus. Aku yang nggak suka itu pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya tidak dikonsumsi sama publik ya, nggak usah. Kalau sekarang banyak orang ikut campur, ikut mengomentari, ya itu resiko karena dia sudah memblow up masalah pribadi dia ke medsos ya, termasuk saya kan dituduh-tuduh brainwash lah, ini itulah ini. Jadi kalian para fansnya dia itu jangan juga nggak terima kalau aku ikut komen, karena aku pun terbawa-bawa yang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada istimewanya kalau dia ngurus, dia menempatkan di tempat yang baik, itu udah memang kewajiban. Nggak ada yang wow gitu nggak. Kalau kalian bertanya kenapa aku tuh ngoceh lagi, ngomel, marah, ngamuk ya, karena sebetulnya aku udah mau let go. Kalau kalian lihat story aku kemarin, aku tuh mau let go banget. Sudahlah, dia pun sedang dalam masalah gitu ya. Terbuktikan dia dalam masalah, diduga memeras, sudah diumumkan oleh PMJ ya, itu sedang dalam penyelidikan sudah. Cuman yang aku nggak terima, dia ketemu orang-orang menuduh aku adalah dalang dari semua laporan-laporan owner skincare. Padahal aku nggak ada urusannya. Kenapa nggak berhenti fitnah aku? Ya, kenapa? Nah, kalau sekarang aku ngamuk lagi karena aku lagi-lagi diusik ya. Jadi kalau aku standing up lagi buat diri aku nih, biar dia tuh nggak kelewatan lagi, nggak kebablasan lagi. Kalau misalnya dia bisa bersuara secara off air nggak kena, aku mah on airin aja biar kalian tahu kenapa aku marah lagi ya. Gitu netizen. Terus nih aku mau upload abis ini aku mau upload ucapan dia yang ngomong minta tolong Fitri, katanya gitu ya. Aku mah dibilang sama manusia nggak masalah, tapi jangan suka fitnah-fitnah aku, nyebut nama aku sembarangan ya nggak. Sekarang kalau kau bales, ya rasain, karena apa? Aku pun bisa loh melakukan hal yang sama. Jadi aku tuh sekarang akan mirroring ya. Selama dia masih memfitnah aku tidak berhenti, aku nggak akan berhenti juga. Ingat, dia satu ucap, aku 10 mungkin 100. Karena ini orang nggak bisa didiamkan. Jadi kalau dia sekarang mau drama dengan nutupin drama anaknya itu, udahlah, bullshit ya. Dia hanya ketakutan atau dia memang memanipulasi lagi anaknya. Kalau dia baju oranye, anaknya suruh jualan lagi. Itu tujuannya guys. Kita tunggu saja siapa yang memberikan informasi sesungguhnya dan siapa yang memberikan informasi belaka dari perseteruan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexera Entertainment.